Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan dia yang akan menyerahkan hatinya padamu seutuhnya. Teman-teman, di tema bacaan kali ini, kita akan cuba menyimak siapakah seseorang ini yang akan menyerahkan seluruh hati, jiwa dan raganya kepadamu. Seseorang yang pasti dan yakin bahawa kamu adalah calon yang tepat dan pantas untuk dimilikinya. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan izinkan saya mengingatkan kalian bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Siapakah seseorang ini yang akan menyerahkan hatinya kepada kamu seutuhnya? Kita cuba lihatkan ya, siapakah orang ini. Siapakah dia? Seseorang yang akan menyerahkan hati dan seluruh raganya dengan memilih kamu. Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang akan menyerahkan hatinya kepada kamu seutuhnya. Adventurous. Wow, seseorang yang berjiwa petualangan, teman-teman ya. Orang ini berjiwa bebas, sukakan sesuatu yang menantang, dan orang ini sangat menyukai sesuatu yang bersemangat sekali ya. Dan saya menangkap beberapa di antara dia ini orang yang sering travelling ataupun suka travelling seperti itu ya. Suka ke sana, suka ke sini, suka berjalan-jalan dan sangat menyukai situasi di luar rumah. Seperti itu. Saya menangkap orang yang berjiwa petualangan, orang yang sangat mencintai kebebasan. Kartu kedua. Nah, orang ini teman-teman ya, ada sedikit sisi kenakalannya. Baik dia seorang pria ataupun seorang wanita ya, ada sisi kenakalan yang mungkin suka mengusik kamu seperti itu ya. Kita lihat lagi siapakah dia. Seseorang yang akan menyerahkan hatinya kepada kamu seutuhnya. Alternatif. Nah, di sini teman-teman dengan kehadiran kartu alternatif, ini adalah pilihan lain. Kartu di tengah ini ya, sama ada orang ini merupakan pilihan tambahan kamu atau kamu sekadar menjadi ataupun hadir sebagai menurut kamu ya, orang yang dia pilih. Seperti itu. Mungkin kartu ini lebih menggambarkan seperti ada pilihan yang perlu dipilih dan kamu berada di atas listnya seperti itu. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Kartu pilihan berada di tengah. Siapakah seseorang ini yang akan menyerahkan hatinya kepada kamu? Okey, since I pull 2 card accidentally, kita buka satu persatu. Your family dislike me. Waduh. Teman-teman, beberapa di antara dia merasakan keluarga kamu masih belum merestui hubungan kalian. Maka ini mungkin menyulitkan dia atau menjelaskan ya mengapa di sini diletakkan atau diposisikan sebagai waiting list, pilihan di atas senarainya seperti itu ya. Mungkin kerana ada keluarga yang belum merestui dan menurut dia ya, keluarga kamu, orang tua kamu mungkin sangat tidak menyukai karakteristiknya, tidak menyukai personalitinya dan dia merasakan agak sukar untuk mendapatkan restu daripada keluarga kamu. Maka masih lagi menanti. Maka dia berada di senarai pilihan seperti itu ya. Ciri-ciri yang lain, obligated. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, saya menangkap perasaan seperti sedang disudutkan ataupun ada tanggungjawab ataupun kewajipan yang perlu dia jalankan. Dia mungkin merasakan begini teman-teman ya, mungkin merasakan dia ini bertanggungjawab untuk menjalankan hubungan ini dengan kamu, ataupun dia mungkin merasakan kamu menjalankan hubungan ini dengan dia kerana kamu merasakan obligated. Ini mungkin energi dia atau mungkin energi kamu. Sesuatu yang kamu rasakan dari dia atau ini sesuatu yang dia rasakan dari kamu.
Tidak mengapa teman-teman ya, kita akan lihatkan energi ini dengan lebih jauh lagi. Siapakah dia? Seseorang yang akan menyerahkan hati dan seluruh jiwanya ke kamu. Orangnya bossy. Nah, dia mungkin seorang owner ya, ataupun owner of a business seperti itu ya. Dia mungkin memiliki usahanya sendiri, a businessman, businesswoman, dan jikalau dia tidak memiliki usaha ataupun perniagaan sendiri, dia memiliki sikap teman-teman ya, perilaku yang agak bossy, suka memerintah seperti itu, suka menyuruh kamu melakukan ini, melakukan itu, giving orders ya. Kamu seperti terpaksa menuruti kata-katanya. Nah, orangnya tegas dan suka memerintah. Seperti itu teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Nah, teman-teman, di sini kita cuba lihatkan energi apa saja yang hadir daripada pihak dia ke kamu. Energi apa saja yang hadir dari dia ke kamu detik ini. Siapakah seseorang ini? Yang berjiwa petualangan, seseorang yang agak nakal, merasakan berada di waiting list, yang juga turut merasakan yang keluarga kamu ataupun keluarga dia masih tidak merestui ya, hubungan kalian, sehingga menyudutkan kalian untuk meneruskan hubungan ini. Kita lihatkan energi apa saja yang hadir dari dia ke kamu detik ini. Burden, wow. Ini seperti memiliki beban yang cukup berat, guys. Beban yang sudah ditanggung cukup berat untuk menjalankan hubungan ini. Dia merasakan menjalankan hubungan ini cukup membebani dia ya. Mungkin kerana keluarga kamu tidak merestui, orang tua kamu tidak menyukai dirinya, atau ini vice versa. Tetapi apapun yang terjadi teman-teman, mungkin juga ada perbezaan lain ya, yang membuatkan dia merasakan ini beban yang cukup berat untuk menjalankan koneksi hubungan ini. Kita lihat lagi ya. Maaf teman-teman, kartu ini agak tebal sedikit. Seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Caring. Wow, di sini saya menangkap energi kamu ya, yang masih penuh dengan kepedulian. Kamu sangat care, sangat peduli akan dia ini. Walaupun kamu mungkin merasakan ya, ada kewajipan-kewajipan yang tertentu, feeling obligated, tetapi kamu tetap peduli, tetap sangat menyayangi si dia ini. Cuma saya menangkap teman-teman ya, daripada energi kartu-kartu ini ya, kamu lebih serius. Tetapi dia lebih berpetualangan, berjiwa bebas dan seperti energi keanak-anakan. Ada energi yang cukup nakal di sini. Maka ada kalanya memberikan kamu gambaran ya, seperti dia bermain-main. Okey, di sini defensif. Wow, tetapi kamu juga berdealing dengan seseorang yang akan mempertahankan posisinya. Jikalau dia berada di posisi yang benar ataupun tidak ya, saya menangkap orang ini orangnya agak galak, agak garang ya, seperti akan menegakkan kebenaran bagi dirinya. Maka ini saya boleh katakan ya, energi sedikit keanak-anakan, mungkin energi yang kurang matang daripada si dia ini. Maka memberikan kamu gambaran, maka kak tidak mungkin dia akan memberikan hatinya dengan seutuhnya kepada diriku. Apakah dia benar akan memilih saya kerana dia berpikiran ataupun berperilaku seperti ini? Maka kita perlu lihatkan lagi teman-teman ya, ciri-ciri seseorang ini yang nakal, berjiwa petualangan dan sebagainya. Siapakah dia? Seperti apakah ciri-ciri seseorang ini yang akan menyerahkan hati dan raganya ke kamu dengan seutuhnya? Siapakah dia ini? Di sini juga mungkin mengindikasikan kalian pernah ya bercuti, berlibur bersama, mungkin pernah travelling bersama dan ada momen-momen kenakalan ya di antara kamu dengan dia. Sesuatu yang terjadi secara tidak terduga. Ketika travelling itu mungkin ada yang jatuh cinta, kemudiannya merasakan ya ketika membawa dia pulang ke keluarga, keluarga tidak menyetujui seperti itu ya, dan kamu mungkin diberikan kewajipan lain seperti kamu perlu bertanggungjawab dengan seseorang yang sudah dipilih oleh keluarga kamu atau ada seseorang yang sudah dipilih oleh keluarga dia. Nah, maka ini energi secara keseluruhan ya. Energi orang ini adalah seorang yang define masculine, guys. Nah, ini mungkin ke arah zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Tetapi saya menangkap teman-teman ya, daripada segi usia, ini lebih kurang dengan usia kamu. Tidak begitu berbeza ya. Orangnya cukup maskulin dan
Tetapi orang ini mempunyai pemikiran luaran. Ketika mengambil keputusannya, dia akan memastikan ini adalah untuk kebaikan semua. Tidak mahu melakukan sesuatu yang bercanggah ya dengan keputusan keluarganya. Seperti itu. Saya menangkap orang ini mempunyai usahanya sendiri atau bekerja dengan syarikat yang cukup besar. Mempunyai gaji yang cukup mapan, yang cukup stabil, dan dia orangnya tegas. Seperti saya katakan tadi ya, beberapa di antara dia ini bossy, suka memerintah, dan dia suka memencilkan diri, guys. Ada kalanya ya, tidak berkomunikasi dengan kamu, jarang bertemu, dan dia seperti sering menyendiri. Tetapi daripada sikapnya, orangnya tegas. Ada ketegasan daripada perasaan dia kepada kamu. Okey? Ada ketegasan perasaan daripada dia kepada kamu, tetapi dia lebih cenderung suka menyendiri. Nah, benar ya, ada kartu hati, guys. Walaupun dia seorang yang suka menyendiri, itu tidak berarti dia sukakan kesepian. Ada kalanya dia suka menarik diri untuk merenungkan ya, kisah cinta kalian, merenungkan hubungan kalian, dan ada kalanya jauh di dalam hatinya, dia sering memikirkan kamu. Orang ini orang yang penuh dengan kasih sayang. Setegas-tegas penampilan luarannya, hati orang ini cukup lembut sekali. Nah, ini bercanggah dengan apa yang dia tampilkan di luar. Orang yang pakai hati, ada kalanya cenderung beremosi, ngambekan ya. Ada kalanya saya juga menangkap mungkin beberapa di antara dia ini ya agak ataupun cenderung sensitif. Di sini teman-teman, saya menangkap orang ini yang baru-baru ini ya mulai bersikap terbuka dengan kamu ketimbang di awal hubungan kalian, di mana dia agak tertutup dari segi hatinya. Tetapi setelah mengenali kamu, ada buku yang terbuka ini. Dia mulai berjaya membuka hatinya, membuka pintu hatinya dengan hadirnya kamu di dalam hidupnya. Saya menangkap dia ini sudah lama ya menutup hati untuk bercinta lagi. Ini salah satu daripada ciri-cirinya, tetapi setelah hadirnya kamu, seperti kamu berjaya membuatkan dia membuka pintu hatinya untuk bercinta lagi. Seperti ada kepercayaan, sesuatu suasana yang kamu hidupkan kembali, kenyamanan yang kamu berikan sehingga dia berjaya membuka hatinya untuk menerima kamu. Dia juga merupakan orang yang suka membaca, orang yang berilmu pengetahuan, dan juga beberapa di antara dia ini berpendidikan sangat tinggi. Mungkin ya rumahnya dipenuhi dengan buku-buku, atau mungkin dia pernah memberikan kamu sebuah buku, atau kamu pernah menghadiahkan sebuah buku dan pena kepada dirinya sebagai hadiah ulang tahun, seperti itu ya. Di sini teman-teman, saya menangkap dari tadi orang ini berjiwa bebas, tetapi dia merupakan seorang ahli perniagaan, orang yang sangat memfokuskan ke arah keuangan. Orang yang berjiwa bebas tetapi pandai ya mendapatkan keuangan, pandai mencari keberuntungan. Dia akan menghadirkan pelbagai cara untuk mencari keberuntungan yang ada. Di mana ada celahnya, dia pasti akan hadir untuk merebut kesempatan itu untuk memperbaiki kestabilan kehidupannya. Orang yang pandai mencari celah, teman-teman. Dan saya menangkap orang ini sering lalu lalang dalam hidup kamu. Tetapi walaupun dia datang dan pergi, dia masih lagi berjiwa bebas ya, tidak suka dikekang, suka mengatur kamu, bukan sebaliknya. Di sini teman-teman, jikalau dia seorang wanita, saya menangkap seseorang yang mempunyai ciri-ciri ataupun sosok keibuan, tetapi jikalau dia seorang lelaki yang kita bincangkan, badannya agak besar, orangnya tinggi, dan dia ada ciri-ciri sosok kebapaan. Seperti itu ya. Seorang pelindung, guys. Orang yang akan memproteksi dirimu. Beberapa di antara dia di sini ada kalanya sedikit temperamen. Nah, maka ini menjelaskan mengapa ya dia seorang yang bossy, suka mengatur ya. Everything has to go according to orders, dan dia seperti ada kalanya beberapa di antara dia ya mempunyai sikap seorang pemarah. Dan dia seorang yang ingin melindungi kamu, sangat sayangkan kamu, tetapi entah kenapa dari tadi saya menangkap ada sisi insecurity daripada dia. Dia memiliki sisi insecurity yang cukup dalam ya. Nah, beberapa yang lain mungkin sangat rapat dengan sosok ibunya. Di sini teman-teman, saya menangkap energi seseorang. Speaking of insecurity ya, saya menangkap ada beberapa di antara dia masih lagi mencari-cari pasangan yang tepat sehinggalah hari ini. Detik ini saya tidak tahu apa yang terjadi di hubungan kalian ya, sehingga membuatkan dia agak galau, kerumitan dari segi pikiran. Ini mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan keuangan yang besar. Mungkin dia investasi, tetapi not sure ya, sama ada investasi ini akan memulangkan hasil yang lumayan.
Dia merasakan mungkin ada tindak tanduk keputusan yang dia ambil untuk berinvestasi merupakan keputusan yang tidak tepat. Tetapi setelah dijalankan, dia mungkin mengalami sedikit kerugian atau merasakan tindak tanduknya ini tidak tepat sama sekali. Wrong investation, ya, sehingga membuatkan dia merasakan ada kerugian ataupun kejatuhan dari segi keterpurukan ekonomi. Ada uang besar yang is like memberikan saya gambaran, ya, daripada kartu-kartu ini, ya. Easy come, easy go. Begitu mudah untuk mendapatkan, ya, pendapatan yang lumayan itu, dengan mudah uang itu just habis, ya, begitu sahaja. Easy come, easy go. Mungkin baru-baru ini beberapa di antara dia mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan, penghasilan yang lumayan, tetapi ini seperti datang dengan mudah, pergi dengan mudah, sehingga membuatkan dia benar-benar galau, sesal sendiri. Ini ada kaitan dengan keuangan. Dia turut dimarahi, ya, oleh orang tuanya, mungkin sosok ibunya. Jikalau ibunya tidak ada, ini mungkin sosok kakak, makcik yang turut memarahi akan apa yang telah dia lakukan. Okey teman-teman, dia benar, ya teman-teman. Di sini saya menangkap clouds yang hadir bersebelahan dengan energy the man. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar melekat memikirkan kamu. Mungkin kalian ini tidak pernah bertemu atau sudah lama tidak bertemu. Maka hati dia seperti memanggil-manggil kamu, memikirkan kamu untuk mewujudkan sebuah pertemuan yang nyata, pertemuan empat mata, pertemuan secara fisik. Saya menangkap dia sudah sangat merindukan kamu di sini. Okey guys, kita lihatkan ke tema hari ini, ya. Kenapakah dia memilih kamu dan ingin menyerahkan hati, seluruh jiwa dan raganya dengan seutuhnya kepada kamu? Kita cuba lihatkan di sini, ya. Mengapa dia memilih kamu untuk diserahkan hati, seluruh jiwa dan raganya dengan seutuhnya kepada kamu? Mengapakah orang ini memilih kamu, teman-teman? Saya menangkap, teman-teman, ya, beberapa di antara dia ini, ya, mempunyai pendidikan yang cukup berbeza daripada dirimu. Pendidikan yang cukup tinggi. Pemegang ijazah, kedoktoran, PhD, ya. Orang ni orang yang berpengetahuan. Tetapi dia sangat menyayangi kamu, menerima kamu seadanya. Kita lihatkan, ya. Wow. Dia adalah orang yang mengejar kamu, yang seperti memperkenalkan dirinya di awal hubungan. Dia datang kepada kamu dahulu, ya. Orang yang benar-benar tertarik banget dengan kamu dan dia seperti memperkenalkan dirinya kepada kamu. Nah, di sini pertanyaannya, mengapakah dia memilih kamu? Kerana dia tertarik banget sama kamu, teman-teman. Kerana dia merupakan orang yang putting up the first initiation, ya, ataupun orang yang bergerak duluan ke arah kamu. Dia duluan yang datang kepada kamu, memperkenalkan dirinya kepada kamu. Orang yang tertarik banget dengan kamu di sini. Wow, Six of Swords. Saya menangkap gambaran, ya, kedua kombinasi kartu ini. Kerana dia merasakan ketika dia mendekatkan dirinya dengan kamu, ya, dia merasakan ada sebuah kenyamanan, kedamaian yang kamu berikan. Dia sangat hanyut dengan penampilan kamu, sangat hanyut dengan kehadiran kamu, sangat hanyut dengan perwatakan kamu. Ketika berbual dengan kamu, ketika dia memperkenalkan dirinya dengan kamu, ini sangat menghanyutkan. Kamu berjaya membawa dia ke air yang lebih tenang. Cara kamu bertutur, cara kamu berbicara dengan dia, ya, ini seperti membawa dia kepada sebuah ketenangan. Dan dia merasakan ada aura healing yang cukup menenangkan hatinya. Sehingga membuatkan dia, ya, ingin membawa kamu pergi ke sebuah tempat yang tidak diganggu oleh orang lain. Begini teman-teman, arti saya atau maksud saya, ya, ketika dia berbicara dengan kamu, hilang orang-orang di sekitar kalian. Seolah-olah yang hanya berada di tempat itu, ya, hanya ada dia dan kamu. Ditenggelami dengan perasaan yang cukup nyaman hanya ketika dia berbicara dengan kamu. Tidak merasakan ada orang lain di sekitar kalian. Perasaan yang kamu berikan ini cukup menghanyutkan. Maka membuatkan dia benar-benar tertarik banget, jatuh cinta sama kamu sejak awal lagi. Ada energi kedamaian di sini, kenyamanan yang luar biasa. Nine of Wands. Saya menangkap, teman-teman, ya, ketika dia mendekati kamu juga, ya, dia juga merasakan kamu ini orang yang cukup berhati-hati. Tidak sebarangan membuka pintu, ya, begitu ramah mesra. Yes, kamu ramah dan mesra, tetapi kamu tidak memudahkan kondisi di mana dia mendekati kamu. Kamu seperti membina batasan, menjaga jarak, berhati-hati. Maka ini membuatkan dia merasakan, wow,
sudahlah merasakan kenyamanan, tetapi untuk mendekati kamu juga bukanlah mudah. Kerana dari tutur bicara kamu, kamu seperti berkatakan ya dan tidak pada suatu masa yang sama. Seperti kamu menerima dan menolak pada suatu masa yang sama. Bagaimana untuk menjelaskan ini ya? Seperti kamu itu ramah dan mesra, tetapi pada waktu yang sama kamu membina batasan dengan si dia, membuatkan dia merasakannya mendapat gambaran yang kamu ini orang yang cukup berhati-hati, membuatkan dia semakin ingin berbual dengan kamu lagi dan bertahan di kondisi di kala itu. Seperti ingin cari tahu yang lebih, kamu membuatkan dia penasaran. Ketika kamu acting this way, ketika kamu berbual dengan dia, kamu menjaga batasan, bertindak berhati-hati, membuatkan dia lebih menjadi penasaran untuk mengenali kamu dengan lebih jauh lagi. Nah, ini ketertarikan yang amazing yang dia rasakan. Dia begitu tertarik dengan kamu, tetapi kamu sangat berhati-hati ketika mendekatkan diri kamu dengan orang ini. Mengapakah dia memilih kamu, teman-teman? Wow, di sini kamu juga seperti mengembalikan memori-memori masa lalu yang mungkin ya sama ada ini melibatkan kamu dan dia ataupun tidak. Ada sesuatu yang membuatkan hati yang sentimental itu tersentuh. Kamu mengingatkan dia kepada memori masa lalunya. Ataupun dia seolah-olah pernah mengenali kamu di zaman kanak-kanak. Seperti begitu familiar ketika melihat wajah kamu, tetapi tidak dapat mengingati dengan baik. Sama ada dia pernah mengenali kamu, kamu pernah masuk ke dalam hidupnya, ada sesuatu yang seperti menyemarakkan kembali ya, nostalgia itu. Dan dia merasakan seperti deja vu, dapat berbual dengan kamu dengan penuh kedamaian, kenyamanan. Ketika dia bertemu dengan kamu, teman-teman, dia seperti dapat bertahan dengan begitu lama ya untuk berbual dengan kamu dari pagi sehinggalah petang. Ada kenyamanan yang luar biasa. Walaupun baru mengenali kamu membatasi diri, tetapi dia seperti dapat menceritakan segala sesuatu yang terbuku di hatinya kepada kamu. Nah, ini kenyamanan luar biasa yang kamu berikan kepada orang ini. Sehingga dia merasakannya, dia tidak perlu lagi mencari orang lain. Dengan adanya perasaan yang menghanyutkan seperti ini, dia pasti kamu adalah orang yang tepat itu ya. Kamu seperti mengembalikan sebuah memori yang begitu indah di hatinya. Seperti kamu secara tidak langsung ya, mengubati inner child dia yang terluka. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan ya. Perbualan di antara kalian ini mungkin mengingatkan dia kepada orang tuanya, keluarganya, orang yang pernah menyayangi si dia. Nah, di sini kamu berjaya mengikat dia. Kamu seperti membuatkan dia merasakan ya, dia sudah mengenali kamu sejak sekian lama. Ada momen deja vu di sini. Tetapi pada waktu yang sama, kamu sangat berhati-hati ketika dia ataupun didekati oleh dirinya. Maka dia sedar, teman-teman ya, kamu bukan sebarangan orang yang akan membuka pintu hati kamu, bercerita dengan siapa sahaja. Tetapi walaupun sedemikian sikap ramah kamu tetap bertahan mendengarkan dia. Ini membuatkan dia terhanyut ya dengan kebaikan kamu. Pertemuan kamu dengan dia ini begitu indah, guys. Sehingga dia tidak bisa melupakan sehinggalah hari ini. Pertemuan pertama itu ya. Maka membuatkan dia ingin memilih kamu, menyerahkan hatinya, jiwa raganya dengan seutuhnya kepada dirimu. The two of wands. Kamu tahu teman-teman, selama pencarian ini, sesuatu yang sudah lama dia tunggu. Saya tidak tahu teman-teman, dari tadi menarik energi yang agak pelik ini ya. Mungkin beberapa di antara dia ini pernah mencari orang masa lalunya yang dia kenali sejak zaman kanak-kanak. Tetapi masih belum bertemu dengan orang itu. Ketika bertemu dengan kamu ya, kamu seperti memberikan gambaran orang yang dia cari itu adalah kamu. Ada persamaan dengan orang ataupun dari zaman kanak-kanaknya yang masih dia cari sehinggalah detik ini. Kamu mengingatkan dia kepada orang itu. Orang ini sudah lama menanti sebuah momen ya untuk mencari orang dari masa lalunya. Saya tidak tahu, mungkin zaman sekolah, zaman kanak-kanak, energi orang masa lalunya. Dan ketika dia bertemu dengan kamu, seolah-olah mendapatkan gambaran ya, kamu mungkin orang masa lalu itu yang telah terpisah ya di zaman kanak-kanak kalian. Sudah lama dia mencari kerana dia tidak menyangka ada kenyamanan yang seperti itu ketika berbual dengan kamu. Perbualan di antara kamu dengan dia ini akan menyambung, seperti akan
It goes on for hours ya ketika kalian berbual seperti itu ya, kerana ada kenyamanan. Detik itu dia merasakan ya kenyamanan yang cukup luar biasa, seperti sangat menghanyutkan. Wow, segala harapan ya seperti ditemukan ketika dia bertemu dengan kamu. Dia merasakan teman-teman ya, hanya kamu yang dapat atau bisa merealisasikan segala harapannya. Dia dapat melepaskan segala kerinduannya ke arah kamu. Walaupun kamu mungkin bukan orang masa lalunya, tetapi kamu memberikan kenyamanan yang serupa. Dia bertanya-tanya kepada dirinya ya, orang yang dia cari selama ini. Mungkin dari zaman kanak-kanak lagi, tetapi tidak ketemu dengan orang itu. Apakah orang itu adalah kamu? Apakah kamu merupakan doa yang terjawab, seseorang yang Tuhan hantar untuk menggantikan orang yang dia cari? Wow, teman-teman, bekalan elektrik baru saja terputus ya. All of a sudden is so quiet. Oh gosh, this is so beautiful. Saya sangat sukakan ya ketika suasana sepi begini. Okey teman-teman, dia merasakan kamu ini seperti a dream come true. Kamu mengembalikan memori di masa lalu. Ada kalanya bertanyakan sama ada kamu adalah orang masa lalu itu. Banyak yang dia tanyakan kepada kamu ya, sehingga membuatkan kamu seperti kurang selesa dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tetapi di sini teman-teman, ketika bertemu dengan kamu, dia merasakan doanya dikabulkan, doanya terjawab. Dia dapat merasakan di hatinya, kamu adalah orang itu. Ada kelegaan di hatinya, put it that way. Maka dia sangat yakin ya, dia boleh menyerahkan hati dan seluruh jiwa dan raganya dengan seutuhnya kepada kamu. Kerana kamu seperti memberikan inspirasi dan memenuhi harapan itu. Harapannya terpenuhi dengan kamu. Bottom of the deck, Seven of Swords. Beberapa di antara kalian di sini malangnya, hubungan ini merupakan hubungan yang agak berisiko guys. Tetapi saya menangkap teman-teman ya, walaupun hubungan ini agak berisiko, dia tetap mengambil risiko itu untuk menjalankan sahaja. Walaupun dia mungkin terpaksa ya, menyembunyikan niat di hatinya, iaitu untuk mendapatkan kamu. Tetapi dia tidak pergi jauh dari kamu. Orang ini seperti sneaking away, datang dan pergi, tetapi tetap menyimpan sebuah perasaan terhadap kamu. Dia tidak mahu completely disingkirkan oleh kamu, tetapi dia bersikap berjaga-jaga dalam menjalankan hubungan ini dengan dirimu. Saya tidak tahu ada yang menjalankan hubungan yang cukup berisiko, tetapi detik ini dia begitu pasti, jauh di dalam hatinya, hubungan yang berisiko ataupun tidak. Dia ingin menyerahkan hatinya kepada kamu. Menurut dia ya, tidak ada calon yang lebih tepat lagi selain daripada diri kamu. Nah, risiko di sini mungkin apa saja guys. Mungkin ada yang berjarak jauh, perbezaan agama dan sebagainya, atau mungkin ada perbezaan usia yang ketara. Tetapi di sini kerana dia terlalu jatuh cinta dengan kamu, dia seperti curi-curi memandang ke arah kamu, curi-curi untuk memasuki kehidupan kamu lagi, tidak pergi dengan sepenuhnya. Maka ini menceritakan seseorang yang lalu lalang dalam hidup kamu. Beberapa di antara dia ini ya, pergerakan ini mungkin dipantau oleh orang tuanya. Mungkin dia terpaksa feel obligated ya, ada kewajipan yang perlu dia jalankan terhadap ibunya, seperti itu. Okey teman-teman, kita perlu lihatkan lagi ya, seperti apakah perasaan terdalamnya dia ke kamu detik ini. Seseorang yang akan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada kamu. Seperti apakah perasaan terdalamnya dia ke kamu detik ini? Dia yang pasti, kamu adalah orangnya. Wow, hubungan kalian ini sepertinya masih lagi ya, memakan waktu. Sesuatu yang berproses, perlukan kesabaran untuk menjalankan ini atau untuk menjayakan hubungan ini. Saya menangkap dia yang bertahan. Ya, saya menangkap dia yang bertahan, tetapi kamu walaupun penuh dengan sikap kepedulian, tetapi kamu mulai merasakan seperti disudutkan. Apakah kamu patut menanti si dia atau bertindak pergi? Seperti mulai berbelah bagi, tetapi dia di sini sepertinya bertahan. Nah, orang ini teman-teman masih akan datang mencari kamu ya, walaupun proses hubungan kalian ini agak panjang atau memakan waktu. Mungkin tempat tinggal kalian ya, ini mungkin long distance relationship. Maka untuk dia datang kepada kamu ini bukanlah perkara yang mudah, tetapi ada keinginan untuk datang kepada kamu. Saya menangkap teman-teman ya, beberapa di antara dia telah pun datang bertemu dengan kamu, mengungkapkan hasrat di hatinya, tetapi tidak berjaya.
mungkin ditolak oleh kamu atau ditolak oleh keluarga kamu. Dia mungkin pernah melakukan the first attempt, datang mencari kamu, tetapi mungkin ditolak oleh keluarga kamu, yang memaksa atau menyudutkan dia terpaksa kembali lagi ke tempat asalnya. Saya menangkap ada energi itu perasaan terdalamnya dia kepada kamu. Walaupun itu terjadi, dia masih memendam perasaan yang cukup dalam kepada kamu. Detik ini saya menangkap dia yang sangat merenungkan hubungan ini dan cukup merindukan kamu. Orang yang masih merindukan kamu, memikirkan mengapa hubungan ini terjadi seperti ini. Sudah saling menyukai, tetapi mungkin mendapat tantangan keluarga atau sosok ibu. Ini mungkin ibu kamu, ini mungkin ibu si dia. Teman-teman, saya melihatkan ke depannya nanti. Dia seperti memasrahkan ini ke tangan Tuhan dengan harapan akan ada jalan yang terbuka untuk kalian. Orang yang sudah bersedia untuk menyerahkan hatinya seutuhnya kepada kamu merupakan orang yang memikirkan kamu siang dan malam. Dia hampa ketika dia datang di kali yang pertama itu, tetapi dia ditolak. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi menangkap energi seperti ini. Ada yang pernah datang, tetapi dia di-reject, terpaksa pulang kembali. Kini membuatkan dia merenungkan kepada sebuah peluang apakah ada jalan yang akan dibuka untuk kalian ke depannya nanti. Dia masih lagi bersikap cukup optimis, cukup positif untuk menantikan sebuah hubungan yang pasti. Setiap pagi dan malam dia pasti akan mengingati diri kamu. Jikalau kamu pertikaikan perasaannya, teman-teman, saya menangkap dia tidak menghadirkan orang lain, tetapi masih lagi bertahan. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan hari ini yang mendominasi sepertinya adalah daripada Aquarius. Zodiak lain yang turut hadir ke pembacaan hari ini Aquarius cukup kuat sekali. Kita juga ada Aries, Scorpio, Sagittarius. Aquarius memang mendominasi, dan juga ada daripada Pisces dan juga Scorpio. Seperti itu teman-teman Saya hanya bacakan zodiak yang terbuka di sini. Okey teman-teman, kartu yang terakhir. Pesan cinta apakah yang dia sangat ingin kamu dengarkan dari dia detik ini? Seseorang yang sudah bersedia, seseorang yang sudah memilih kamu dan akan menyerahkan hati, seluruh jiwa dan raganya dengan seutuhnya kepada kamu. Pesan apakah yang ingin dia kirimkan ke kamu hari ini? I still remember the smell of your perfume. Wow, ini kenapa sering hadir ke pembacaan saya lagi dan lagi. Jikalau saya tidak terlupa, pembacaan saya sebelum ini juga ada kaitan dengan bau smell. Jikalau saya tidak terlupa, if my memory is still good ini berkaitan dengan bau badan kamu atau mengingati bau perfume yang kamu gunakan. Saya masih ingat pembacaan sebelum ini juga ada kaitan dengan bau badan, bau perfume. Seseorang yang mengingati perfume yang kamu gunakan, bau badan kamu. Ketika merindukan kamu, terlalu merindukan kamu, dia mungkin akan cuba mengingati bau tersebut. We both know this is not the right timing. Nah, di sini teman-teman, mungkin orang ini pernah datang tetapi ditolak, tetapi dia menyadari dan dia juga sedar kamu juga menyadari ini bukan momen yang tepat untuk kalian bertindak, untuk berbuat apa-apa. Tetapi dia pasti tidak mengapa jikalau tidak ada tindakannya, kerana dia yakin jauh di dalam hatinya kamu adalah orang yang dia pilih. Dia sudah memilih kamu untuk menyerahkan hati, jiwa raganya dengan seutuhnya. Maka dari segi tindakan, dia menyadari ini bukan momen yang tepat untuk bertindak, tetapi dia pasti kamu adalah pilihannya. Nah, benar teman-teman, speaking of apa yang saya jelaskan tadi, I'm your soulmate. Dia seperti ingin menerapkan, dia adalah cinta sejati kamu. Kamu adalah cinta sejati dia. Ini ada koneksi soulmate di antara kalian, teman-teman Di kehidupan kini, ramai yang boleh menjadi soulmate kita. Tetapi twin flame itu hanya satu. Itu perbedaannya I feel you all the time. Seseorang yang dari pagi sehinggalah malam mengingati kamu, dapat merasakan kamu sepanjang waktu. Nah, ini mungkin vibrasi-vibrasi yang kamu kirimkan ketika kamu mengingati dia di waktu makan, ketika kamu merenung dia di waktu kamu minum petang dia dapat merasakan energi itu dari hati kamu. Sama ada kamu, sebab di sini teman-teman jelas terlihat kamu di sini masih peduli. Jikalau tidak ada cinta, sekurang-kurangnya masih ada rasa sayang, dan dia dapat merasakan energi itu dari kamu.
rasa sayang kamu, kepedulian kamu, itu sesuatu yang bisa dia rasakan, ya. You are the one for me. Nah, ini terjawab ke tema readingan hari ini. Memang kamu adalah orang yang tepat untuk diriku. You are the one for me. Seseorang yang telah, seperti saya katakan tadi, telah memilih untuk menyerahkan hati, seluruh jiwa dan raganya dengan seutuhnya kepada kamu. Kerana kamu adalah orang itu, orang yang dipilih. You are the one for me. Kamu adalah orang yang tepat itu untuk diriku. Nah, terjawab, ya. Begitu sinkron dengan tema readingan hari ini. Bottom of the deck, guys. Please stay. Perhubungan kalian mungkin akan memakan waktu. Mungkin sudah berjalan dengan begitu banyak tahunnya. Tetapi dia seperti merayu, ya. Gambar kupu-kupu ini seperti ada niat untuk bertransformasi, mentransformasikan hubungan kalian. Nah, jikalau ini merupakan sebuah pilihan, orang yang diposisikan di tempat ketiga atau kamu merasakan dia merupakan pilihan dalam hidup kamu. Jangan lupa istilah ini, teman-teman. Cinta itu tidak semestinya memiliki. Yes, I understand, guys. Ramai yang tidak menyukai, ya, atau menerima istilah ini. Tetapi itu adalah hakikatnya. Seseorang yang ingin mencintai kamu untuk selama-lamanya. Di dalam hatinya, teman-teman, mungkin dia tidak dapat memiliki kamu secara sah untuk memberikan kamu satu status yang sah. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu kamu adalah pilihan itu. Pilihan yang tepat itu. Kamu adalah orang yang dia inginkan. Maka teman-teman, untuk pergi meninggalkan kamu itu cukup sakit sekali, ya. Maka dia terpaksa seperti sneaking, ya. Datang dan pergi dalam hidup kamu. Okey, guys, kita lihatkan kepada initial yang hadir ke pembacaan kali ini. Baik, teman-teman, initial yang hadir, ya. C, M, B, G, V, Y, K, U, S, R, D, O, N, J. Ini seperti mengeja, ya. Initial Dawn. Mungkin ada seseorang yang bernama Dawn di sini, ya. Ataupun sesuatu yang berbunyi seperti KUSR ini, ya. I'm not sure how you pronounce this, but ini mungkin initial seseorang, ya. Ataupun DON ini, Dawn. Begitu, teman-teman, ya. Kelihatannya segala ataupun semua initial ini. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Elektrik sudah dimatikan. Dan saya juga tidak mendapat kipas, guys. It's really hot here. Sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini, teman-teman, ya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye. Take good care.